Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, baik yang hadir langsung di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, ataupun para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore Rabu hari ini kita akan membahas lanjutan tafsir surah Al-Baqarah yang menginjak ke ayat 115, di mana Allah Ta'ala berfirman, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya, dan kepunyaan Allah saja timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Sebelum kita membahas ba'dul fawaidil lati zakaraha Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebelum kita membahas faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita ingin melihat dulu min asbabi nuzul hadhil ayah, di antara atau merupakan sebab turunnya ayat ini, sebagaimana disebutkan oleh Al-Ibnu Katsir, bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in diusir dari Mekah dan mereka dipisahkan dari masjid serta tempat sholat mereka, ya, maka pemindahan kiblat yang ketika Rasulullah berada di Madinah, kiblat itu mengarah ke Baitul Maqdis, Palestina, dan kita tahu bahwasanya Madinah pada saat itu banyak kaum Yahudinya. Ketika kiblat menghadap ke arah Palestina, maka senang tidak orang Yahudi? Senang. Orang Yahudi merasa diistimewakan. Ya. Maka ketika dalam keadaan seperti ini, di saat Rasulullah para sahabat sholat menghadap Baitul Maqdis selama lebih kurang 16 atau 17 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala setelah itu memberitakan beliau untuk menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah.
Maka Allah berfirman ayat tadi, walillahi masyriqul maghrib, milik Allah timur dan barat. Fa aina tuwallu fasamma wajhullah, maka ya kemanapun kamu menghadap, fasamma wajhullah, disitulah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mengatakan perkara yang pertama kali dinasakh dalam Al-Quran, dinasakh itu artinya beberapa hukum yang sebelumnya ada kemudian dihapus hukumnya, lalu datang hukum yang baru. Dan perkara yang pertama kali terjadi adalah masalah kiblat. Adalah masalah kiblat. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan penduduk di sana adalah orang Yahudi, Allah memerintahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Maka orang-orang Yahudi pun merasa senang. Ya. Merasa senang. Rasulullah SAW menghadap ke arah Baitul Maqdis selama beberapa belas bulan, disebutkan 16 atau 17 bulan, jadi kurang lebih sekitar setahun setengah ya, atau kurang daripada itu. Walaupun dalam hati kecilnya Rasulullah SAW lebih menyukai kiblatnya Ibrahim. Ke arah mana? Ke arah Ka'bah, ke arah Mekah ya, ke arah Mekah. Jadi kalau antum melihat peta Saudi itu ya, peta Saudi ini Palestina itu di atas, Madinah itu di tengah-tengah, Mekah di bawah. Kalau antum melihat petanya itu kayak kotak miring begitu petanya tuh ya, Palestina di atas, Madinah di bawah, Mekah di bawah lagi. Maka ketika Rasul hijrah ke Madinah selama lebih kurang 16-17 bulan, hampir setahun setengah, maka beliau menghadapnya ke Palestina, Baitul Maqdis. Maka ada di mana? Di belakang. Maka beliau membelakangi Mekah. Ini berdasarkan perintah Allah ya, Allah memerintahkan beliau sholat menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Pada dalam hati kecilnya beliau begitu ingin kiblat itu apa? Ke arah Mekah ya, kiblatnya Ibrahim ya, Ka'bah di situ. Maka beliau pun berdoa dan mengarahkan pandangannya ke langit. Beliau itu sering menghadap ke langit gitu, kapan wahyu turun, berdoa kemudian pandang ke langit, berdoa kapan wahyu turun begitu. Lalu Allah pun menurunkan ayat ini ya, menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, sesungguhnya kami, kata Allah, sering melihat wajahmu Muhammad mengadahkan ke langit. Ya Pak, menunggu turunnya wahyu agar apa? Kiblat dipindahkan. Tadinya menghadap ke Baitul Maqdis Palestina, Rasulullah ingin agar dipindahkan ke belakang beliau, yaitu menghadap ke Ka'bah Mekah. Maka Allah berkata, waqad nara taqalluba wajhika fis sama, kami sudah sering melihat bolak-balik wajah menghadap ke langit. Agar apa? Agar turun wahyu ya, agar kiblat itu dipindahkan. Dan Allah mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka orang-orang Yahudi merasa ragu akan hal itu. Mereka mengatakan, apa yang memalingkan mereka dari kiblat yang sebelumnya mereka menghadap kepadanya? Maka Allah turunkan bahwasanya mau ke arah barat, mau ke arah timur, maka di sana ya, di sana adalah wajah Allah. Artinya itulah kiblat di mana engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kepunyaan Allah timur dan barat. Artinya Allah ingin menegaskan, terserah Allah mau menetapkan ke arah kiblat itu ke arah Palestina kah atau ke arah Ka'bah kah, terserah Allah. Karena timur dan barat itu milik siapa? Milik Allah. Kalau namanya pemilik berarti
dialah yang berhak mengaturnya, termasuk mengatur arah salat, mengatur arah kiblat, begitu. Mujahid murid Ibnu Abbas ketika menafsirkan fa'inama tuwallu fasama wajhullah, ya, maka kemanapun kau menghadap maka di sanalah wajah Allah. Artinya dimanapun kalian berada maka bagi kalian ada kiblat yang kalian menghadap kepadanya, yaitu Ka'bah maksudnya, ya. Allah menggambarkan timur dan barat bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tidak menguasai utara dan selatan, tidak, tapi ini sebagai bentuk, ya, pengabaran suatu arah yang menggambarkan keseluruhan tempat, keseluruhan lokasi, ya. Kita sering menyebut kalau contohnya Indonesia, menggambarkan Indonesia itu apa? Dari Sabang sampai Merauke, kan Kalimantan, Sulawesi kelewat seolah-olah, ya kan? Atau tengah-tengahnya seolah nggak ada gitu, Sabang sampai Merauke. Kalau kita tarik lurus kan sampai Merauke itu ya kayak kena Sumatera, Jawa, Papua, seolah, atau Sulawesi dikit, Kalimantan seolah nggak masuk begitu. Tapi itu adalah sebuah istilah untuk menggambarkan seluruh Nusantara. Begitulah timur dan barat itu menggambarkan semua tempat, ya, dan Allah pemiliknya, dan Allah lah yang mengatur apa yang dia miliki. Sehingga kalau kita belajar, ya, penjelasan para ulama bagaimana kita mengenal Allah, maka mengenal Allah itu, ya, itu ada 3 sisi. Yang pertama aspek rububiyahnya, yang kedua aspek uluhiyahnya, yang ketiga aspek asma wa sifatnya. Yang dulu di zaman Nabi SAW, ya, para sahabat utuh memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, ya. Tapi kemudian karena kaum musyrikin memisah-misahkan mengenal Allah, seperti Allah menyebutkan tentang kaum musyrikin, wa ma yu'minu asam billahi illa wa musyrikun, tidaklah mereka beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan secara bersamaan mereka beriman kepada Allah, bersamaan itu mereka berbuat syirik, berarti keimanan mereka tidak utuh. Maka disitulah kemudian para ulama, ya, menggambarkan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala dari aspek berimannya kaum musyrikin itu pada aspek rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak berimannya atau keluar mereka pada Allah itu dari aspek uluhiyah, peribadan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu kandungan beriman kepada aspek rububiyah yang kemudian para ulama pelajari, yaitu memiliki 3 unsur dasar aspek rububiyah, yaitu bahwasanya Allah itu Al-Khaliq, kemudian Al-Malik, wal Mudabbir. Yang ini diimani semua oleh kaum musyrikin dari aspek rububiyah. Jadi ada 3 kandungan dasar aspek rububiyah, yaitu apa? Allah Al-Khaliq yang pertama, yang kedua Allah Al-Malik, yang ketiga Allah Al-Mudabbir. Allah Al-Khaliq artinya Allah pencipta segala sesuatu, yang kedua Allah pemiliknya, dan yang ketiga Allah yang mengaturnya. Maka termasuk dalam menentukan arah kiblat, timur dan barat, atau semua arah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakannya, Allah memilikinya, maka Allah pula lah yang berhak mengaturnya. Ketika Allah memindahkan, ya, arah kiblat, maka terserah Allah. Ini juga yang menjadi jawaban kita. Ada sebagian orang yang barangkali sinis dengan dengan Arab. Itu orang haji itu ke Arab itu karena ada politik itu. Makanya Arab pemasukannya banyak dari seluruh negara, itu politik itu, gitu. Jadi dikira ibadah haji itu ke Arab itu berdasarkan pengaturan Raja Arab, begitu. Gitu. Ya, kita katakan begini, bahwasanya, ya,
Kita ambil contoh, bila kita memiliki rumah, semua barang-barang itu kita yang punya, bebas gak kita mengatur posisi barang itu? Jawabannya bebas, terserah kita. Mungkin ada tamu yang setuju, mungkin tidak, terserah. Tapi mereka tidak punya hak untuk mengatur pengaturan barang-barang di rumah kita. Ya, kita mungkin punya kursi, kita pengen bentuknya letter L, terserah kita. Mau bentuknya letter U, terserah kita. Ya, atau bentuknya kursinya mungkin kita simpan agak menyedih-menyedih, terserah kita. Kita yang punya, kita yang ngatur. Nah, begitulah ya, bahwa langit dan bumi, secara khusus pembicaraan kita sebagai manusia di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka terserah Allah menentukan di mana kiblat itu berada dan di mana orang-orang harus melaksanakan haji, terserah Allah. Termasuk mengapa nabinya itu orang Arab, terserah Allah. Karena sekarang kita muncul fitnah pada ada orang-orang yang menyatakan ya, ketika dakwah seseorang kembali kepada Rasul dianggap ini apa? Dakwah Arabiah, Arabisasi. Pakai jenggot itu Arabisasi, pakai cadar itu Arabisasi. Allahul musta'an. Apakah sebelum Islam datang ke tanah Arab, wanita-wanita Arab sudah pakai cadar? Jawabannya tidak sama sekali. Ya. Dan syariat Islam yang lain, kita belajar sejarah bahwa bangsa Arab sebelum datang Islam menjadi bangsa yang apa? Yang terbelakang dari hampir semua aspek. Perang menjadi pemandangan yang lumrah. Perzinahan di mana-mana. Ya, riba menjadi pemandangan, menjadi perilaku yang umum di masyarakat. Menyakiti baik secara fisik maupun mencela itu sudah perkara yang lumrah ya. Jadi pakai hukum rimba di sana, siapa yang kuat dia yang berkuasa. Martabat wanita begitu rendah, ekonomi hancur, kondisi keamanan itu menjadi terancam, tidak tenang. Datang Islam berubah total hanya dalam kurun waktu 23 tahun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang sementara namanya peperangan mereka itu telah terjadi ratusan tahun. 23 tahun mengubah perilaku buruk menjadi sebuah yang baru, itu tidak lain dan bukan kecuali melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala saja. Kita Indonesia itu kan merdeka itu sudah berapa tahun ini? Berapa Indonesia sudah merdeka? 57 tahun. 77 tahun. 77. Baik, kita kembali kepada ayat ini, bahwasanya Allah ingin menjelaskan tentang bahwasanya pengaturan arah kiblat itu bagaimana Allah. Maka ketika turun pembinaan ke arah kiblat, yang saat itu kaum muslim sedang menghadap Baitul Maqdis, ketika turun perintah itu, maka saat itu mereka sedang ruku. Lalu kemudian mereka memutarkan badan mereka dalam keadaan sang ruku itu ke arah kiblat. Makanya dan masjid tempat berputarnya sebagian kaum muslimin sholat tempat sujud namanya Masjid Qiblatain namanya. Jadi kalau ada yang pernah pergi umroh atau haji, Masjid Qiblatain itu sebuah masjid yang ma'ruf di mereka. Qiblatain artinya masjid dua kiblat. Bukan berarti kiblat masjidnya ada kiblatnya ada dua, bukan. Tapi tempat itulah di mana kaum muslimin ya sholat dalam keadaan mereka ya menghadap Baitul Maqdis. Ketika turun perintah Allah bahwa kiblat dipindahkan ke Ka'bah, ke Mekah, maka mereka memutar badan mereka dalam keadaan masih sholat ke arah belakang mereka. Makanya disebut dengan apa? Masjid Qiblatain namanya. Masjid dua kiblat. Jadi asal muasalnya di situ. Kenapa disebut dengan Masjid Qiblatain? Ibnu Jarir ya mengatakan di antara tafsir ayat ini, milik Allah timur dan barat, kemanapun kalian menghadap maka di sanalah wajah Allah. Ya, dan Allah ya wasi'un alim, maha luas rahmatnya dan maha berilmu. Kata Ibnu Jarir,
ulama lain mengatakan bahwa ayat ini diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai pemberian izin dari Allah untuk mengerjakan sholat sunnah dengan menghadap ke arah mana saja, baik timur maupun barat, ketika berada dalam perjalanan, ketika perang, dan dalam keadaan ketakutan yang sangat. Makanya ada namanya sholat khauf, sholat sunnah khauf. Ya, sholat sunnah khauf itu artinya ketika dalam perang, ya, jika rasa takut sudah demikian memuncak, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari riwayat Nafi', jika rasa takut sudah demikian memuncak, maka hendaklah mereka kaum mukminin mengerjakan sholat dengan berjalan kaki atau sambil berkendaraan dengan menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Karena dimanapun mereka menghadap, fasamma wajhullah, maka di sanalah wajah Allah. Maka mereka tetap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun menjadi dalil bantahan ketika ada orang-orang mengatakan bahwa ya, kaum muslimin mengkritik orang Nasrani karena menyembah patung berhala, kaum musyrikin. Lihatlah mereka menyembah Ka'bah, itu kan batu. Ya enggak? Maka kita mengatakan tidak. Kiblat hanya sebagai apa? Sebagai tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum muslimin punya arah menghadap arah kemana ketika sholat. Buktinya bahwa mereka tidak menyembah tidak menjadikan Ka'bah sebagai sembah sebagai batu. Buktinya ketika perang. Nah gitu kan. Ketika perang maka sholat menghadap kemana saja. Coba kau sholat menghadap Ka'bah, musuhnya ada di belakang Ka'bah, atau mati atau kaum muslimin cipacok mati. Menunjukkan bahwasanya itu hanya sebagai apa? Simbol untuk apa? Menentukan arah sholat supaya mudah. Dan ini pun sebagai sebab apa? Sebagai sebab yang Allah tetapkan bahwa kaum muslimin untuk mereka bersatu. Coba kebayang nggak? Sholat berjamaah ditegakkan, arah kiblatnya bebas milih. Atau bingung atau ketika makmum yang satu ngadap ke kiri, atau ngadap ke kanan. Ketika rukuna kumaha, ketika sujudna kumaha. Mau bisa rapat tuh sholat, benar nggak? Tapi ketika arahnya sama, posisinya menghadap sama, maka memberikan kesatuan kepada mereka dan kemudahan mereka untuk menegakkan sholat secara berjamaah. Ya. Dan ini menunjukkan pesan yang sangat berharga bahwa arah kiblat itu juga menunjukkan bahwasanya mereka menghadap kepada zat yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini dari sisi asbabun nuzul ya. Kenapa ayat itu tuh turun? Ada beberapa faidah dari ayat tadi, kata Syekh Muhammad Sulaiman. Yang pertama adalah infiradullahi bil mulki li taqdimil khabari fi qouli ta'ala walil masyriq wal maghrib. Ayat tadi menunjukkan keesaan Allah dalam hal apa? Dalam hal kepemilikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan kata lillahi, baru masyriqi, ya, masyriq wal maghrib. Kalau kalimat asalnya, kalau bahasa kita polanya kan SPOK kalau dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, kata keterangan. Nah ini bentuknya predikat subjek. Jadi mestinya subjek predikatnya sebenarnya adalah seperti ini: al-masyriqu wal maghribu lillah. Nah ketika lillahnya disimpan di depan, ya, maka itu mengandung makna pengkhususan. Artinya milik Allah saja timur dan barat. Sebagaimana ya kita mengucapkan walillahi, ya, atau misalnya lahu mulkus samawati wal ardi, milik Allah
penguasaan langit dan bumi. Maka ditambahkan terjemahan dengan mana apa? Milik Allah saja. Karena lahu di situ dia berfungsi sebagai predikat. Dalam bahasa Arab namanya khobar. Ya. Jadi kalau subjek itu mubtada, khobar itu predikat. Salah satu bentuk predikat khobar itu berbentuk namanya jar majrur, syibhul jumlah namanya, syibh jumlah. Mirip kalimat maksudnya syibhul jumlah. Terdiri dari apa? Jar majrur atau dzaraf mudhof ilaih kalau belajar bahasa Arab. Mubtada khobar. Nah, bila khobarnya berupa syibhul jumlah, berupa jar majrur atau dzaraf mudhof ilaih disimpan di depan, maka bermakna lil ikhtisas, pengkhususan artinya. Ya, pengkhususan. Demikian pula pada kalimat pada ayat ini lillahi al-masyriqu, maka lillahnya ini jar majrur syibhul jumlah, dia khobar yang sifat di depan. Mana mubtadanya? Itu al-maghrib. Ya, al-masyriqu. Sedangkan al-maghribu itu ma'tuf ya. Ada waw atop di situ, ia memiliki kesejajaran dari sisi hukum sebagai sisi hukum bersama subjek, bersama mubtada. Maka mana walil masyriq wal maghrib artinya milik Allah saja. Ya, timur dan barat. Maka mananya infiradu bil mulki. Ya, bahwasanya ayat ini menunjukkan keesaan Allah dalam hal apa? Kepemilikan. Yang kedua, umumu mulkillah, menunjukkan keumuman kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna timur dan barat yahtawiyani kulla syai', maka timur dan barat artinya ya segala sesuatu. Hanya digunakan timur dan barat, tapi itu menggambarkan keseluruhannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ihatatul ta'ala bi kulli syai', menunjukkan bahwasanya Allah meliputi segala sesuatu. Ketika Allah mengatakan fa'ina tuwalu fasama wajhullah, dimanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain, isbatul wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala, berisi ketetapan bahwa Allah memiliki wajah. Karena sebagian orang mengartikan wajhullah di sini artinya jihatun, arah, bukan wajah. Karena wajah itu kan tetap artinya tampak muka, wajah. Dalam bahasa Indonesia wajah itu tampak depan. Wajah itu tampak depan. Nah, mereka menolak Allah memiliki wajah. Yang mereka artikan wajah ini adalah tampak depan, arah. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah maka menetapkan isbatu kullu sifatin wasafahu Allah taala fi kitabihi wa ma asbata bihi nabi wa Rasulullah SAW fi sunnatihi. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat yang Allah sifatkan dalam kitabnya dan apa yang disifatkan oleh Rasulnya SAW dan sunnahnya. Ya, min ghairi tamsilin, tanpa mengadakan penyerupaan, wala takyifin, tanpa mengadakan apa? Kaifiyah, yaitu bertanya tentang bagaimananya. Ya. Wala ta'til, tanpa mengadakan penolakan. Ya, wala tashbih, tanpa mengadakan penyerupaan. Wa kadzalika wala tafwid, juga tidak mengadakan tafwid, yaitu tidak menerima dengan mengatakan saya kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak. Adapun Ahlussunnah adalah apa? Menetapkan apa yang Allah tetapkan tanpa menolaknya, tapi ketika ditetapkan tidak diserupakan itu dengan makhluk. Ya. Yaliqu bi jalalihi, ya, jalla wa ala, yang mana sifat itu disesuaikan dengan yang layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang lain, annallaha ta'ala lahu makanun, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tempat. Allah memiliki
Tempat buktinya Allah menggunakan kata fa'aina tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap, maka di sanalah wajah Allah. Menunjukkan apa? Ya, hadhihi isyaratun ilal makan. Maka ini menunjukkan isyarat, mengandung isyarat kepada tempat. Ketika menyebutkan fasamma wajhullah, di sanalah wajah Allah, berarti apa? Allah memiliki tempat. Walakinna makanahu fil ulu, akan tetapi tempatnya Allah itu adalah tinggi, di atas. Wala yuhitu bi syai'un min makhluqatihi, dan tidaklah satu pun yang bisa meliputi ya Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada seorang sahabat ya bernama Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Ini cerita riwayat Muslim. Ya, Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia ini memiliki seorang budak hamba sahaya jariyah, seorang budak wanita hamba sahaya yang ditugaskan diantaranya adalah apa? Mengembalakan hewan-hewan ternaknya. Satu waktu ya, hewan ternaknya itu dimakan serigala. Ya, tidak semuanya. Maka ini membuat emosi sahabat ini. Lalu apa yang dia lakukan? Ditampar, digapok mukanya si budak hamba saya ini. Tapakan tuh. Setelah melakukan itu dia menyesal. Mengapa kok sampai dia memukul budak hamba sahayanya? Maka dia ingin membebaskan budak hamba saya tersebut. Kejadian itu dia cerita kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyuruh agar si budak hamba saya itu panggil, hadapkan ke sini. Jadi sebelum dibebaskan, Rasulullah ingin apa? Ingin melihat dulu kayak keadaan keimanan budak wanita jariyah ini. Rasul berkata, ya ainallah, Allah di mana? Maka dia menjawab, Allah fis sama, Allah itu di langit. Nunjuknya bari kaluhur, di atas. Waman ana, sedangkan aku siapa? Wanita itu menjawab, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Maka Rasul berkata kepada sahabat Muawiyah bin Hakam Sulami, a'tiqha fa innaha mu'minatun. Bebaskan budak wanita jariyah ini karena dia wanita yang beriman. Lihat Rasulullah SAW ya mengaitkan keimanan yang benar dengan apa? Dengan penetapan seseorang harus meyakini Allah aina? Allah di atas, Allah di langit. Maka ketika ya Allah menyebutkan dimanapun kalian menghadap bersama wajah Allah, dimanapun kalian menghadap maka di sana wajah Allah, berarti apa? Maksudnya Allah di langit maksudnya. Apa bukti bahwasanya di mana kita menghadap bukan berarti Allah depan kita, tapi Allah tetap di langit? Buktinya apa? Buktinya ketika kita sujud, kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la, maksudnya Allah engkau yang maha tinggi, menunjukkan Allah fis sama, di atas, tinggi. Dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang ketujuh atau faedah berikutnya, ibtalu bid'atain dhalatain. Ayat ini sekaligus berisi bantahan terhadap batilnya dua pemahaman yang menyimpang. Yang pertama adalah al-hululiyah. Al-hululiyah ini kalau bahasa kita wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud. Yang kedua adalah al-mu'attilah. Bagaimanakah pemahaman wahdatul wujud al-hululiyah dan bagaimanakah pemahaman al-mu'attilah? Dalam ayat ini dibantah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang al-hululiyah. Al-hululiyah, ya hulul itu artinya bersatu.
wahdatul wujud. Kata mereka, ya, al-hulliyatul qailun bi anna Allah Ta'ala fi kulli makan bi dzatihi. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu zatnya bersatu pada segala tempat. Bahkan ada sebagian mereka, ya dan billah, kita berlepas diri dari perkataan mereka, sampai-sampai mereka ada yang mengatakan bahwa tidaklah ada seekor guguk pun kecuali itu adalah Allah. A'udzubillah. Karena dianggap Allah telah bersatu pada makhluknya. Ya. Nah ini tentu jelas batil, bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan logika akal yang sehat, bertentangan pula dengan fitrah. Golongan yang kedua adalah al-mu'attilah. Alladzina yaqulun innallaha la dakhilal alimi wala kharijahu wala fawqal alam wala fawqal alami, ya, innallaha la dakhilal alami wala kharijah wala fawqal alam wala tahta wala yaminal alam wala shimal wala muttasilun bil alam wala munfasun anil alam. Mu'attilah ini mereka berkata Allah itu tidak di dalam alam, tidak di luar. Allah tidak berada di atas alam, tidak berada di bawah alam. Allah tidak berada di kanan alam, tidak berada di kiri alam. Allah tidak bersambung dengan alam, tapi juga tidak berpisah. Ngerti nggak? Allah ada di mana? Ya, kalau al-hululiyah kan menetapkan Allah di mana-mana, bersatu dengan makhluk. Kalau kata Mu'attilah, karena mereka menetapkan, ya, adanya wajah Allah, ya, menetapkan bahwa Allah punya tempat. Mereka menolak untuk menetapkan Allah punya tempat, maka mereka mengatakan Allah di dalam alam, tidak di dalam, tidak di luar. Allah tidak di atas, tidak di kanan alam. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak bersatu dengan alam, tapi juga tidak berpisah. Itu. Maka sebagian ulama membantah mereka, ya, dengan berkata, ya, dan berkata begini. Kalau begitu, kata para ulama, sifatkan kepada kami, ya, sesuatu yang tidak ada. Tanya kepada mereka, nama yang tidak ada itu artinya apa? Tidak ada itu kan berarti apa? Tidak membutuhkan tempat, tidak di atas, tidak di bawah, artinya tidak ada. Maka Mu'attilah pada hakikatnya, ya, hakikatnya mereka itu menolak Allah itu ada, menolak mengatakan Allah itu ada. Pemahaman seperti ini dipeluk oleh dari kaum Jahmiyah. Maka para ulama sepakat bahwa kaum Jahmiyah itu kharijun anil millah, keluar dari agama. Balhum syarrun minal musyrikin. Bahkan kata Ibnu Qayyim, Mu'attilah atau Jahmiyah ini itu lebih buruk daripada apa? Daripada kaum musyrikin. Karena kaum musyrikin masih menetapkan Allah itu ada. Karena kaum Jahmiyah menolak Allah punya sifat. Menolak Allah punya sifat. Hakikat suatu tidak bersifat, suatu tidak ada. Maka masih lebih baik kaum musyrikin yang masih menetapkan Allah itu ada, hanya menyembah Allahnya yang salah. Di antara faedah ayat tadi, isbatu ismaini min asma'illah, menetapkan dua nama dari nama-nama Allah. Di mana ayat tadi Allah tutup dengan apa? Innallah wasi'un alim. Sesungguhnya Allah wasi' alim. Wasi artinya maha luas rahmatnya. Alim, ya, maha berilmu. Ya, maha berilmu. Bila kemudian
dua sifat ini bertemu, maka hakikat itu melahirkan sifat yang ketiga. Ya, yang pertama saatullah wa ilmu. Ya, sifat Allah ya maha luas rahmatnya. Ya, bahwa Allah maha berilmu. Nah, ketika digabungkan menjadi satu dalam satu tempat, maka nastafidu sifatan salisatan min jam'is sa'ati wal ilm. Maka kita dapat memetik sebuah faidah, yaitu ada sifat yang ketiga yang merupakan penggabungan dari keluasan dan ilmu. Ya, berarti ketika digabung, anna ilmallaha wasi'un, bahwasanya ilmunya Allah luas meliputi segala sesuatu. Kan tadi kan ya wasi maha luas, alimah berilmu. Ketika digabungkan melahirkan sifat yang ketiga, yaitu bahwasanya ilmu Allah luas meliputi segala sesuatu. Ya, bimana adalah yakutsyau min kulli ma'lum la fil ardi wala fis sama. Itu artinya bahwasanya tidak ada satupun tentang pengetahuan dan informasi baik yang ada di bumi maupun ada di langit yang tidak terpantau oleh ilmunya Allah. Karena ilmu Allah luas meliputi segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kurang lebih para jamaah sekalian kandungan tafsir yang bisa kita kaji dari surah Al-Baqarah 115 ya pada sore hari ini, dan insyaallah pada waktu yang akan datang kita akan lanjutkan tafsir berikutnya ya, surah Al-Baqarah 116 ya. Ini dengan judul bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Nah, ini seru insyaallah ta'ala. Jadi kalau itu nanti berkaitan dengan sama ya, membahas juga penyimpangan kaum Yahudi yang mengatakan Uzairullah, Uzair itu anaknya Allah, wa qalatin nasara anna Isa ibnullah. Ya, bantahan juga kepada kaum Nasrani yang mengatakan Isa anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga bantahan kepada kaum musyrikin yang mengatakan bahwa malaikat itu anak perempuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sisa waktu barangkali beberapa menit ke depan kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Ya, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Allah ada di atas. Baik. Ya, ya. So. Ini Bapak yang bertanya kasih hadiah dulu. Mau pilih yang mana? Mau kalender Muharram, ini ada 7 bulan lagi, atau mau buku Kitab Tauhid? Kedua nggak boleh. Mau yang mana Pak? Bapak maju aja, ambil sendiri. Bapak pilih salah satu Pak ya. Pilih salah satu, ambil saja Pak. Biar ya enggak. Ya, silakan. Ya. Bagaimana kita menggabungkan? Ini saya akan nukilkan ayat ya. Menggabungkan keterangan di satu sisi Allah mengatakan Allah fis sama, Allah ada di langit di atas, dengan ayat di mana Allah berkata ya wallahu ma'akum haitsu ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, dimanapun kalian berada. Maka ya makna ma'iyatullah ya dibahas oleh para ulama, ada pembahasan asma wa sifat, ya pembahasan namanya ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Mana kebersamaan Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti maknanya bersama secara zatnya. Ya. Tapi maksudnya bersama secara makna. Contoh mudah untuk kita mengatakan bersama itu tidak berarti sesuatu yang nempel. Ya, contohnya misalnya begini, kita duduk ya bersamaan dengan sinar lampu. Apakah kemudian lampunya nempel sama kita? Tidak.
Saya berjalan di bawah rembulan. Tidak berarti kemudian bulannya bersatu sama kita, tapi cahaya yang mengikuti kita kemana-mana. Begitulah bahwa ketika Allah mengatakan Allah bersama makhluknya, itu bukan berarti zatnya Allah bersama makhluknya, tapi maksudnya adalah apa? Ilmunya Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Pengawasan Allah mengawasi mereka dimanapun mereka berada. Bila itu orang mukmin, maka kebersamaan Allah berarti Allah juga tidak sekadar mengetahui dan mengawasi, tapi juga Allah menolong kaum mukminin. Ada tambahan. Jadi seperti misalnya innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Maksudnya bersama di situ artinya apa? Allah melihat mereka, melihat kesabaran mereka, dan juga akan menguatkan serta menolong orang-orang yang sabar. Sedangkan Allah bersama manusia atau makhluk secara umum artinya Allah mengetahui mereka, Allah mengawasi mereka. Tidak ada satupun yang keluar dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Adapun keberadaan Allah, tetap Allah berada di langit. Adapun yang bersama makhluk itu bukan zatnya Allah, tapi apa? Ilmunya Allah. Pengawasan Allah Subhanahu wa taala, bukan zat. Ba'inun anil khalqi, zatullah ba'inun anil khalqi. Ada zat Allah itu berpisah dari makhluknya. Apakah kita rela ketika kita mengatakan zatnya Allah bersatu dengan makhluknya, kemudian Allah bersatu di tempat-tempat yang kotor, berada di tempat-tempat yang hina? Tentu kita tidak rela. Seperti itu. Jadi bila bicara tentang tempat, Allah fis sama, Allah di langit. Adapun kebersamaan Allah bersama makhluk itu bukan zatnya, tapi apa? Ilmu, pengawasan. Bila bagi orang mukmin, maka itu sekaligus pertolongan buat mereka. Baik pertolongan dalam bentuk Allah menguatkan iman mereka, atau pertolongan Allah dalam bentuk Allah memberikan pertolongan mereka secara fisik, berupa misalnya para sahabat Nabi bersama Nabi, Allah utus para malaikat untuk berperang bersama Rasulullah kaum mukminin menghadapi kaum musyrikin. Seperti itu. Ibu-ibu, ada yang bertanya yang ada di masjid? Oh, ini ada catatan dari ibu-ibu ya. Ini ada ibu yang bertanya. Bismillah, semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan kepada Ustadz. Amin. Dan juga yang bertanya dan semuanya Ustadz izin bertanya. Ini yang bertanya kasih hadiah dulu. Suruh memilih pasti milihnya buku ya. Ya udah kasih buku aja. Ini ibu yang bertanya dapat hadiah buku Bu ya. Silakan. Itu hadiahnya di belakang, di bawah hijab ya. Di bawah hijab. Ini ibu yang bertanya. Pertanyaannya, Ustaz izin bertanya, suami ana sedang safar. Saat akan melakukan sholat subuh, beliau tidak tahu posisi kiblat di tempat penginapan tersebut. Tidak tahu posisi tempat sedang melaksanakan sholat tersebut. Sudah mencoba cari tahu via HP untuk mengetahui arah kiblat, tapi tak terdeteksi. Qadarullah setelah selesai sholat baru kelihatan ada tanda kiblat di tembok. Pertanyaannya, apakah suami ana mengulang sholatnya atau tidak? Jazakallahu khairan. Allahu a'lam bishawab. Setahu saya ini sebaiknya diulang karena sebenarnya udzur untuk tidak tahu itu agak susah. Karena kalau di hotel itu bayangkan kalau arah kiblatnya ada, secara umum biasanya hotel punya tahu arah kiblat. Kedua, ada orang di sana untuk bertanya. Kenapa nggak bertanya sama orang? Ketika hotel itu dipasang arah kiblat, berarti orang-orang hotel orang-orang yang sholat, dan pasti mereka tahu arah kiblat. Kenapa tidak bertanya? Kan hotel itu saya kira 24 jam ada orang penjaga yang bisa ditemui setiap waktu. Setahu saya begitu. Paling tidak security-nya pasti ada. Nggak mungkin hotel kosong dari surikiti kata Ustaz dari penjaga gitu. Tanya kepada orang di situ. Jadi saya kira mungkin untuk hati-hati
Azan diulang. Ketika mulai tahu ilmunya sekarang ya azan diulang ya. Allah a'lam bishawab ya. Allah a'lam bishawab. Ya karena saya lihat ini udzur untuk kemudian salah arah kiblat ini agak susah kita terima. Karena tempat bertanya ada, orang yang ditanyakan juga ada. Ya tidak tahu aplikasi yang tidak ketangkap tidak menjadi udzur. Ya apalagi tadi arah kiblat sudah ada cuman nggak ketahuan gitu kan. Belum dipretel secara maksimal gitu kan, seperti itu ya. Kalau ragu tanya kepada petugas hotel ya, hatta subuh petugas hotel itu in front office itu ada ya, pasti ada in front office di luar atau security itu mesti ada, dan insya Allah mereka tahu tentang arah kiblat. Jadi ketidaktahuan dalam masalah ini saya kira belum bisa diterima ya, karena tempat bertanya ada gitu ya, seperti itu. Jadi untuk hati-hati ya, sebaiknya diulang ya, diulang sholatnya. Walaupun memang ada keterangan gitu. Ada pula dalam tafsir Katsir, ada pula yang mengatakan bahwa ayat tadi ditujukan kepada orang yang tidak mengetahui arah kiblat secara pasti dikarenakan cuaca yang gelap, langit yang mendung dan semisalnya, lalu mengerjakan sholat tanpa menghadap kiblat. Itu di tempat lokasi yang memang kita tidak ada alat bantu untuk mengetahui arah kiblat. Nah, udzur yang disebutkan dalam tafsir ini tidak terjadi pada yang bertanya tadi. Ya, pada yang bertanya tadi, karena ada orang untuk bertanya ya di lokasi tersebut. Baik. Tadi yang sholat asar di sini ngacung siapa aja? Banyak. Yang pertama kali datang sholat asar selain orang masjid dan orang komplek, yang pertama kali datang ke masjid. Kalau kajian kan nggak bisa tadi, karena di sholat asar pada di sini semua. Pak, Bapak tadi datang, kira-kira datang sini udah orang ada berapa di sini Pak? Pak Atin ya? Tadi datang sebelum adzan, datang sholat asar, sesudah adzan, sebelum adzan, sudah adzan, sudah ada orang di sini. Ada 4 ya, berarti termasuk yang 4-nya pengurus ya, nggak boleh. Dapat kalender Pak? Ya dapat kalender. Ibu-ibu yang rumahnya paling jauh siapa? Yang dari Jakarta? Terlalu jauh ya. Bandung, Cimahi ada? Cimahi ada. Berapa orang? Banyak. Oh, yang dari Cimahi banyak. Yang dari Cimahi datang sama suaminya siapa? Mana suami yang bawa istrinya sekarang? Dari Cimahi ada ngacung? Yang dari Cimahi, yang suami bawa istrinya, suaminya mana? Ada yang dari Cimahi? Nggak ada yang ngacung, berarti ibu Cimahi mah nggak datangnya sama ibu semua ya? Atau mungkin belum bersuami ya? Yang di Cimahi ada yang sudah bersuami belum? Nah, berarti diam semua, berarti belum semua ya. Yang dari Cimahi yang sudah berkeluarga berapa orang? Ngacung. Yang dari Cimahi yang datang hari ini yang sudah berkeluarga berapa orang? Berapa orang? Dari Cimahi? 2. Nah, ini dapat kalender dua-duanya. Tuh, mudah untuk mempersedikit orang. Satu lagi ini buat bapak-bapak ya, sebelah kiri. Kriterianya apa ya bapak ya? Ini kok ganteng-ganteng semua ini. Yang paling tua saja bagusnya. Pak Sompena ubannya paling banyak tapi bentuk paling tua loh. Tapi berarti kriterianya uban yang paling banyak ada Pak Sompena. Gampang. Biar cepat habis itu ya. Nanti insya Allah hadiah apa? Insyaallah mungkin hadiah nyusul lagi ya kalau ada ya. Kalau ini bukan hadiah ya. Khawatir antum nunggu.
Ya, kalau tidak ada lagi ibu-ibu ada yang ditanyakan, bapak-bapak. Kalau tidak ada kita tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu berada pada zatnya. Ketika teman-teman saya tumbuh dewasa dan beliau teh meninggal, apakah beliau teh termasuk ahli sunnah wal jamaah karena meyakini bahwa Allah itu berada pada zatnya? Allah itu berada Di zatnya. di zatnya. Oh, Allah berada di zatnya. Ya, baik. Allah bisawab ya. Jadi tentang misalnya ada seorang yang berkeyakinan Allah itu berada di zatnya dan apa maksudnya seperti itu. Kemudian dia meninggal, apakah dia udah besar ya? Apakah termasuk pemahaman ahli sunnah? Ya tentu tidak ada seorang ahli sunnah pun yang memiliki pandangan bahwa Allah itu berada di zatnya. Ya, kalau berada itu kan ya yang betul zatnya berada di mana gitu kan? Kalau Allah berada di zatnya ya bingung ya. Jadi pusing sendiri itu. Tapi artinya tidak ada satupun ahli sunnah yang berpendapat demikian. Dan sebenarnya kekeliruan dalam asma wa sifat itu banyak ya, banyak sekali ya. Namun dari pemahaman yang mana yang kemudian dinyatakan itu keluar dari agama segala macam, maka ini tentu membutuhkan perincian dari para ulama ya. Untuk contoh seperti itu saya nggak berani ya menghukuminya apa status orang tersebut ya. Ini sudah jam 5. Ini pertanyaan terakhir ya. Ibu-ibu yang ini ibu-ibunya yang bertanya orang yang lain ya. Ya dulu tulisannya beda. Oh iya. Ini nanti yang bertanya ini pekan depan datang ya. Nanti kita kasih hadiahnya pekan depan. Ya. Ini yang bertanya siapa ini? Ngacung. Bagaimana cara menyampaikan kepada anak tentang perkara yang abstrak? Nah, ibu ngacung bu, yang bertanya ngacung. Tadi hafalin ya. Ini untuk besok pekan depan kalau ibunya datang. Itu insya Allah dapat hadiah ya. Bagaimana cara menyampaikan kepada anak tentang perkara yang abstrak, gaib seperti Allah memiliki wajah, bertempat di aras, lalu adanya surga dan neraka, supaya anak itu bisa meyakini dan tidak menganggap bohong. Memang serba salah ya kalau menjelaskan kepada anak sampai pada pemahamannya ya, karena tiap-tiap anak memiliki juga daya paham, daya tangkap yang beda-beda ya. Kita hanya bisa menggambarkan misalnya surga dan neraka, bahwa ya sifat-sifat surga ya walaupun nggak akan sama dengan sifat di dunia, seperti bahwa surga tempatnya enak, seperti misalnya anak nanya, kamu minta apa aja kalau di surga dapat, minta es krim di surga tinggal minta, ada itu. Yang pengen punya mobil di surga ada mobil, tinggal minta. Apapun diinginkan oleh penghuni surga itu ada. Ya itu ada di surga. Ya, itu gambarkan surga. Yang neraka, wah panasnya neraka itu luar biasa gitu kan. Ya kita gambarkan dengan api yang ada di dunia ini saja, itu hanya 1 dari 70 bagian dari panasnya api neraka. Ya. Batas-batas seperti itu bisa. Ya. Kemudian tentang Allah itu kayak apa ya, kita sulit untuk kita menggambarkan ya. Kita juga tidak boleh membayangkan Allah itu dengan wujud apapun, baik ada contohnya pada makhluk yang disebut dengan nama istilahnya apa, tasbih, ataupun yang tidak ada contohnya pada makhluk dengan gambar ilustrasi yang imajinatif, yang disebut dengan istilah takyif ya. Maka kita pun juga tidak boleh menggambarkan Allah dengan imajinasi kita sebagai orang tua kepada anak, karena itu termasuk perkara penyerupaan kepada makhluk dalam imajinasi kita sebagai orang tua ya. Yang betul kita gambarkan ya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Usulus Salasa ya, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Di sana dibahas tentang berupa tanya jawab ya. Wa idza qila laka ya bima arafta rabbak, jika ditanyakan kepadamu dengan cara apa kamu mengetahui Rabbmu ya, faqul bi ayati wa makhluqatihi, maka jawablah apa, dengan tanda-tanda kebesaran, tentang tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala dan pada makhluknya. Ayat-ayat Allah, tanda kebesaran Allah itu ya ada yang berupa Al-Qur'an, hadis
yang menjelaskan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bersifatnya kauniyah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengenal gambaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha berkuasa, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha bijaksana, Allah Maha berilmu, Allah Maha kaya, Allah Maha memaafkan dan seterusnya. Dengan kita menjelaskan ya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya kalau kepada anak menggambarkan Allah itu Maha besar. Ya. Kita ajak lihat anak kita lihat matahari misalnya. Itu kan matahari kan besar banget tuh. Itu ciptaan, itu perbuatan Allah dalam menciptakannya. Ya, matahari itu besar. Ya, cahayanya ya begitu kuat. Ya, berpindahnya itu dia tidak membutuhkan apa gantungan, tidak membutuhkan penyangga. Coba lihat lampu bercahaya. Dia bisa bertengger itu kan butuh apa? Butuh gantungan atau enggak pakai penyangga di bawah. Itu batu kecil, lampu kecil. Bagaimana dengan matahari besar? Penyangganya dari apa sebesar apa dibutuhkan? Kita lihat matahari tidak ada penyangganya. Kemudian kita lihat ketika itu bergerak, bagaimana penyangganya dibuat? Diam saja kok matahari itu udah besar, itu membutuhkan sesuatu yang sangat besar untuk menahannya. Apalagi ketika dia bergerak. Dan itu hanya Allah yang menahannya. Kalau Allah ya sudah tidak menahan lagi langit dan bumi, maka siapa selain Allah yang bisa melakukannya? Nah itu kan contoh kita menggambarkan bahwa Allah itu Maha kuat. Allah menahan matahari jadi nggak jatuh. Allah menahan langit jadi nggak jatuh ke bawah. Langit itu tanpa atap. Nah gambarkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Gambarkan tentang tubuh kita yang apa? Yang mata ini yang begitu luar biasa, ya, bisa bergerak dengan cepat gitu kan, bisa melihat apapun segala macam. Itu tidak kita beli di pasar. Nah, ini begitu lahir udah Allah kasih. Allah yang ngasih kita mata. Allah yang ngasih kita hidung. Enggak kemudian kita beli hidung di pasar-pasar di muka, enggak. Ya. Seperti itu. Allah menyebutkan dalam Al-Quran misalnya, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun wa fi anfusikum afala tubsirun. Di langit itu ada rezeki kalian dan apa-apa yang dijanjikan untuk kalian. Wa fi anfusikum, dan juga pada diri kalian terdapat tanda Allah Subhanahu wa taala, afala tubsirun. Lalu mengapakah kalian tidak bisa memandangnya, melihatnya? Jadi Allah menyuruh kita melihat tubuh kita aja, ini bagian tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kita jelas kepada anak kita bahwa kita hidung itu bernapas tuh, kalau Allah nggak kita kasih hidung, kita bisa mati. Berarti Allah sangat sayang sama kita, ngasih kita hidung untuk bisa bernapas. Allah ngasih kita telinga sehingga kita bisa dengar, kasih mata bisa melihat. Coba kalau nggak kasih kita mata, nggak kasih kita telinga, kita kan susah melihat dan mendengar gitu. Maka berterima kasihlah sama Allah yang ngasih kita rezeki itu. Kau ditanya Allah itu kayak apa? Nanti ketika kamu taat sama Allah dan masuk surga, kelak kita insya Allah akan bisa memandang wajah Allah secara langsung. Sabar. Itu Allah akan bisa dilihat di hari kiamat di surga bagi orang beriman. Adapun orang kafir tidak bisa memandang wajah Allah di nerakanya mereka. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita untuk apa? Meminta yang memandang wajah Allah pada hari kiamat. Allahumma inni as'aluka ladatan nadri ila wajhikal karim yaumal qiyamah wa syauqa ila liqa'ik min ghairi darratin mudrin wala fitnah. Itu Rasul ajarkan kepada kita, minta, ya Allah, aku meminta kelezatan memandang wajahmu ya Allah pada hari kiamat. Rasul mengajarkan kepada kita apa? Untuk minta berdoa agar bisa memandang wajah Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa itu, banyak doa agar kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersabarlah, pahami bahwa Allah Maha sifat-sifat dan perbuatannya, kerjakan apa dia perintahkan, dengan yang beliau larang, insya Allah kita akan bertemu dengan Allah di surganya Allah. Nah, seperti itu dimotivasi. Ya, sebatas itu yang bisa kita, tentu semampu yang bisa kita sampaikan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan
semampu itu pula lah dia menangkap tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berikan informasi sebanyak-banyak tentang Allah semampu kita. Seiring waktu berjalan informasi itu akan mengumpulkan sendiri menjadi kekuatan iman tersendiri. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita, anak-anak kita, kedua orang tua kita dan semua orang kita cintai berkumpul bersama untuk memandang wajah Allah di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.